sih Pak Hardi? Kita tidak tahu situasi apa yang mereka hadapi sekarang. Sebaiknya kita jangan menambah ketegangan. Kalau mereka membutuhkan pertolongan kita, mereka pasti akan menelpon kemari. Gimana Berlian? Kapan Tante pulang? Saya belum bisa pulang sekarang, Dila. Karena adik kamu Berlian masih kurang sehat. Berlian sakit. Sini saya bicara. Wi, Berlian sakit apa? Dia pingsan dan belum sadar sampai sekarang. Panasnya tinggi sekali, Hardi. Kamu pasti marahi dia lagi. Saya kan sudah bilang, kamu jangan menekan dia. Tidak ada yang memarahi dia, Hardi. Dia berjalan di bawah hujan lebat. Dan dia kelihatan lelah sekali. Dan kehabisan tenaga. Pada saat saya mendekati dia, dia sudah tidak kuat lagi untuk berdiri. Alhamdulillah, kami segera datang saat itu. Kalau tidak, saya tidak tahu lagi bagaimana nasib Berlian. Dan kalau terjadi sesuatu sama dia, saya tidak bisa memaafkan diri saya, Hardi. Saya tahu, ini saat yang paling sulit bagi kamu. Biar saya tanya Dila di mana alamat Ferry. Nanti saya akan susul kamu ke Jakarta. Hardi, saya memerlukan bantuan kamu di sini. Saya tunggu kamu besok. Selamat malam, Wi. Terima kasih. Selamat malam. Bobi? Bob? Bobi? Bob? Denny? Ya, Tante. Begitu Pak Hardi tiba besok pagi, saya minta kamu segera berangkat ke puncak. Karena bagaimanapun juga perusahaan kita harus ada yang mengawasi. Mengerti kamu? Baik, Tante. Dan saya ikut sama kamu ya. Saya rasa kamu perlu bantuan untuk meringankan pekerjaan kamu. Itu betul sekali, Denny. Saya setuju. Ceng Ira, beruntung sekali punya anak seperti Nak Ferry ini. Penuh tanggung jawab sebagai laki-laki. Tapi wajahnya mengingatkan saya pada Bapak Hari Anwar, dosennya Dila, ponakan saya. Dan karena saya ada di sini, saya pikir nggak ada salahnya kalau saya bisa bertemu dengan beliau. Bagaimana kabarnya dia? Dia sedang sakit dan sekarang sedang berobat keluar kota. Ya, seandainya beliau menelepon ke sini, tolong sampaikan salam dari saya dan semoga lekas sembuh. Terima kasih. Nanti akan saya sampaikan kalau dia menelpon kemari. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih untuk makan malamnya. Enak sekali, Ceng Ira.
Saya ke atas dulu mau melihat Berlian. Silakan Bu Dewi. Mari Nak Ferry. Denny. Nggak tambah Denny? Enggak, Tante. Terima kasih. Sudah kenyang. Tante, saya naik ke atas dulu. Mari, Fer. Ferry, Mama perlu bicara sama kamu. Ferry, Mama nggak mau sandiwara ini kamu teruskan lagi. Mama merasa nggak sanggup menatap mata Bu Dewi karena harus mendukung kebohongan kamu. Dia orang baik, dia begitu percaya sama kamu, Nak. Ma, saya juga tidak suka dengan sandiwara seperti ini lagi, Ma. Tapi, apa saya harus bilang sama Dila bahwa ayah saya ini seorang penjahat, mungkin lebih jahat daripada Bobby? Ma, kenapa Mama membiarkan dia membawa noda sehingga mengotori kehidupan kita? Dan kenapa Mama tidak minta dia pergi sehingga kehidupan kita tetap bersih, Ma? Ma, dia itu cuma berpura-pura membela Bobby di depan Mama supaya dia bisa meyakinkan bahwa dia sekarang sudah menjadi orang baik. Ferry, Mama cuma menyampaikan kebingungan Mama untuk menutupi sandiwara kamu terhadap Tante Dewi. Kamu tahu kan, pada dasarnya Mama nggak suka kebohongan. Kalau Mama sekarang tidak suka dengan kebohongan saya terhadap Ibu Dewi, seharusnya Mama lebih benci kebohongan Burhan terhadap kita, Ma. Malam, Bos. Masuk. Bagaimana? Beres, Bos. Dia sudah kami bawa. Burhan dari tadi mencoba menghubungi saya. Tapi untuk sementara ini, saya tidak ingin berbicara dengan dia. Bagaimana dokter? Panasnya tidak turun, Bu. Dia harus dibawa ke rumah sakit. Saya akan menyiapkan tempat perawatannya dan mengirimkan ambulan ke sini. Terima kasih dokter. Sama-sama. Saya permisi dulu ya, Bu ya. Iya dokter. Terima kasih dokter. Berlian, sayang kamu harus sembuh, Nak. Kita ke rumah sakit ya sayang ya. Tante bawa kamu ke rumah sakit supaya kamu bisa cepat sembuh. Tante janji Tante nggak akan marah sama kamu sayang. Tante sayang sama kamu, Berlian. Ira, Bobby
Saya tidak mau Ferry mendengar kamu bicara tentang Bobby. Bobby sepertinya pergi dipaksa orang. Karena pintunya lupa ditutup. Apa Ferry menyuruh kawan-kawannya untuk memaksa Bobby agar tidak mendekati berlian lagi? Saya yakin, pasti ini pekerjaan anak buah Chandra Lukita. Tadi malam saya coba untuk menelpon dia. Tapi dia sedang pergi ke Bandung. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan anak itu. Selamat pagi. Selamat pagi. Apakah Bapak dan Ibu orang tuanya Ferry? Betul? Betul. Saya Ira, mamanya Ferry. Hardi. Burhan. Hardi. Saya stafnya Ibu Dewi. Bagaimana dengan kondisi Berlian? Dia harus dipindahkan ke rumah sakit. Sebentar lagi ambulans akan datang untuk membawa dia. Tapi lebih baik Bapak bertemu saja dulu dengan Ibu Dewi. Mari, silakan masuk. Terima kasih. Silakan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Den. Apa kabar? Baik. Pagi, Ben. Selamat pagi, Hardi. Selamat pagi. Selamat datang. Terima kasih. Pak Burhan, saya dengar dari Jeng Ira tadi malam Pak Burhan mencari Bobby. Sudah ketemu? Betul, Bu Dewi. Saya mencari Bobby, tapi tidak ketemu. Bagaimana kalau saya ikut dengan Anda mencari Bobby, Pak Burhan? Ini demi Berlian. Bobby harus diketemukan. Anak itu jangan dicari. Berlian harus dijauhkan dari Bobby. Bobby pecandu narkoba. Nak Ferry, kenapa hal ini tidak Nak Ferry katakan pada saat Bobby menyusul kamu ke puncak? Kalau tidak kan hal ini tidak akan terjadi. Bu Dewi, sebetulnya Bobby pecandu narkotik. Dan saya juga baru tahu. Sebetulnya Bobby tidak pantas dicintai ataupun mencintai Berlian. Tapi biar bagaimanapun, saya tahu persis bahwa dia mempunyai hati nurani yang sangat baik. Dan saya yakin mereka tidak akan menyakiti maupun menghancurkan hidup Berlian. Kalau memang betul-betul Bobby dibutuhkan untuk menyembuhkan Berlian, saya akan sekuat tenaga untuk mencari Bobby. Terima kasih Pak Burhan. Terima kasih. Saya tidak habis pikir dengan sikapnya Bobby. Kenapa dia menyanyiakan kasih sayang dan perhatian dari Bapak? Bayangkan, Bapaknya begitu menyayangi dia, meskipun dia sudah sesat begitu jauh. Bagaimana kalau kau punya Bapak seperti Pak Burhan? Dan saya mau nanya sama kamu. Bagaimana sikap kamu seandainya bapakmu mengambil langkah yang sesat dalam hidupnya? Ya, misalkan dia hidup dalam lingkungan kejahatan yang selalu merugikan masyarakat. Saya akan suruh dia sadar. Dan kalau dia tidak mau, saya akan melakukan apa saja untuk mengembalikan dia ke jalan yang benar. Seandainya dia tidak berubah, tapi dia berpura-pura sadar di depan kamu demi memenuhi egonya untuk menguasai kamu, bagaimana? Saya tidak akan menerima dia sebagai bapak saya. Kenapa, Fer? Enggak apa-apa. Saya cuma tanya aja. Soalnya teman saya ini punya kasus yang sama seperti itu. Tapi Fer, kalau saya punya bapak seperti Pak Burhan, saya akan membalas setiap tetes kebaikannya. Dengan rasa hormat dan kasih sayang dari lubuk hati saya mendalam.
Saya tahu kamu mencari-cari saya, iya kan? Dan saya gembira karena kamu telah sadar dan mau bergabung kembali. Saya datang ke sini tidak akan bekerja sama lagi dengan kamu, tahu? Lalu untuk apa kamu cari saya? Mana Bobby anak itu? Hei, dari mana kamu dapat pemikiran bahwa saya yang menyembunyikan Bobby si sampah itu? Kamu jangan banyak bicara. Diapain anak itu? Burhan, kau sudah cukup lama bergabung dengan saya. Dan kamu tahu betul peraturan-peraturan dunia kita. Dan kamu tahu persis orang-orang yang melanggar peraturan itu. Bobby melanggar aturan itu karena dia berbicara pada kamu. Dia tidak pernah bicara sama saya. Saya tahu sendiri. Kenapa kamu begitu perhatian kepada anak itu? Untuk menghibur diri kamu? Karena anak kandungmu sendiri menolak kamu sebagai ayahnya. Saya datang ke sini tidak untuk membicarakan itu. Oke. Dengar baik-baik. Saya masih menunggu kamu supaya kamu sadar dan bergabung kembali. Tapi saya tidak mau lama-lama. Mengenai Bobby, dia adalah sampah yang harus dibuang. Kalau kamu ketemu dia, silakan kamu pungut dia. Jadikan dia anak kamu. Paham? Aduh, maaf, saya agak terlambat karena saya harus membereskan urusan sekolah dulu supaya wakil saya bisa mengambil alih pekerjaan saya untuk sementara ini. Terima kasih atas perhatiannya, Jeng. Apakah Pak Burhan sudah memberi kabar tentang? Belum ada kabar tentang apa-apa. Mari, Yura, silakan duduk. Terima kasih Pak Hardi. Semuanya beres, Bos. Dia kami sudah suntik overdosis. Tadi malam, mayatnya sudah kita buang dekat rumahnya. Bagus. Benar, Bos. Dan barusan kami lihat polisi sedang mencari informasi di rumah itu. Kerja kalian bagus. Saya cukup puas. Burhan menyangka bahwa anak itu saya tetap biarkan hidup. Secara logika, dia pasti akan mencari sampai ke sana. Mas, ada apa, Mas? Ada penduduk mati karena overdosis. Mayatnya timbun warga di sana, Pak. Laki apa perempuan? Laki-laki, Pak. Masih muda lagi. Dengar-dengar sih namanya Bobby. Bobby? Terima kasih, Mas. Letak di tengah jalan. Tidak tahu keadaannya gimana. Iya. Iya, ntar nanti diperiksa dulu lanjut. Baik. Tengah jalan. Siap, nanti diarahkan kemana? Baik. Siap. Berlian, sayang, tante sayang kamu, Berlian. Bobby. 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 Alhamdulillah, dia sadar. Berlian. 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 Berlian.
Biar saya panggil dokter. Iya, makasih. Berlian. Ardi. Berlian. Berlian. Sayang. Dokter, bagaimana keadaan Berlian, dokter? Kami di sini akan berusaha semampu kami, Bu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dok, bicara sejujurnya, Dok. Bagaimana keadaan Berlian sebenarnya? Iya, dokter. Bagaimana dia, dokter? Berlian mengalami depresi berat, Bu. Sehingga memerlukan perawatan lebih intensif. Dila, ada kabar dari Tante? Berlian depresi berat kali ini. Tante sengaja nggak nelfon Kak Dini karena nggak mau Kak Dini cemas. Fer, kalau begitu kita langsung kembali ke Jakarta. Nggak usah. Tante bilang nggak usah. Cukup Pak Hardi sama mamanya Ferry yang nemenin Tante. Berlian udah nggak di ICU kok, udah di ruang perawatan. Kak Deni sama Ferry disuruh ngurus perusahaan aja sama Tante. Apa kabar? Kenapa? Bagaimana Bobby? Bobby overdosis. Keadaannya mengenaskan sekali. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Dia dirawat di rumah sakit mana? Sulit rasanya untuk mengetahui di rumah sakit mana. Karena saya tidak lapor polisi untuk menghindari kemungkinan yang lebih lanjut. Karena di rumah Bobby ditemukan bukti-bukti obat-obatan itu. Duh, saya harus bilang apa sama Bu Dewi kalau dia tanya? Bilang saja saya masih mencari Bobby. Karena Bobby sangat dibutuhkan untuk penyembuhan Berlian. Begitulah kejadiannya. Kasihan ya Berlian. Dia tuh masih terlalu muda, tau nggak, untuk mengalami penderitaan seberat itu. Maaf ya Fer ya. Kalau dulu aku ngotot banget belain Bobby. Soalnya kita nggak nyangka kalau Bobby itu adalah pemakai obat-obat terlarang. Udah pokoknya mulai sekarang, apapun yang kamu bilang, aku percaya itu janji. Fer, tolong kerjakan ini di penginapan kamu. Kalau berurusan dengan angka-angka, perlu teliti dan ketenangan. Dila, kalau Tante telepon, bilangin Kak Deni ke kantor sama ke pabrik. Iya Kak. Kak Deni pergi dulu. Hati-hati Kak. Ini menurut aku ya. Menurut aku, jadi terserah. Rul, kamu tuh harus bisa bikin Kak Deni cemburu. Gimana ke caranya? Ngerti gak sih? Gini nih,
Biasanya orang tuh baru menghargai sesuatu kalau udah ngerasa kehilangan. Aku ada ide. Gimana kalau kamu pura-pura lo ya, deket sama Ferry. Fer, ayolah. Fer? Enggak. Loh, Sorry ya, Ro. Saya nggak mau bersandiwara apalagi berbohong. Saya juga nggak mau main sandiwara. Karena saya tahu, kalau kebohongan ini sampai terbongkar, akibatnya bisa lebih fatal. Saya lihat dari tadi kamu terus melamun. Kalau kamu terus melamun seperti ini, maka hati kamu akan tambah kacau. saya hanya menyesali sikap saya. Berlian tidak akan semenderita ini kalau saja saya tidak terlalu keras menghadapi hubungan Berlian dengan Bobby. Selama ini saya selalu berpikir bahwa semua keputusan yang saya ambil selalu benar. Termasuk keputusan pada saat saya memutuskan untuk meninggalkan kamu, Ardi. Tapi sekarang saya sadar bahwa begitu banyak keputusan yang salah yang saya ambil, yang berakhir dengan penyesalan. Apa yang kamu alami itu sangat manusiawi. Banyak orang mengambil keputusan tanpa berpikir dan menggunakan perasaan dan hatinya. Dan saya juga mulai berpikir kalau saya juga salah dalam mengambil keputusan tentang Dila. Ya, begitu masalah ini selesai, saya akan tanyakan pada Dila apa impian dia untuk hidupnya di masa yang akan datang. Karena saya tidak mau lagi menghancurkan mimpi-mimpi dia. Kenapa hanya Dila? Bagaimana dengan Denny? Saya nggak khawatir tentang Denny. Denny tidak punya masalah apa-apa. Masalah Denny akan lebih besar bila mana kamu diamkan seperti sekarang. Dia terlalu nurut dengan segala perintah kamu. Sampai hatinya buta terhadap cinta. Nurul sangat mencintai dia. Tapi Denny tidak dapat melihat cintanya Nurul. Nurul? Cinta sama Denny? Nurul? Masalah Denny akan lebih besar lagi bila mana dia menutup hati cintanya. Ini akan lebih bahaya. Kesadaran kamu ini akan sangat menguntungkan bagi mereka untuk keluar dari segala penderitaan mereka. Masa depan mereka masih jauh. Bagaimana dengan kamu? Masalah kamu jauh lebih besar dibandingin mereka. Masa depan saya sudah tidak ada lagi, Ardi.
Semuanya sudah terlambat. Tidak ada lagi masa depan bagi saya. Nanti begitu Berlian sembuh, saya minta sama mama saya untuk melamar ke tante kamu supaya saya diizinkan bertunangan dengan kamu. Saya mulai capek menyembunyikan cinta di mata orang banyak. Saya ingin semua orang tahu. Kamu nggak mau? Saya kaget aja, saya nggak nyangka Allah begitu cepat merubah mimpi saya jadi kenyataan. Saya juga nggak nyangka kamu udah berpikir sejauh itu tentang kita. Justru saya sudah membayangkan lebih jauh lagi. Saya ingin sekali mewujudkannya, tapi saya takut dosa. Dasar kamu ya. Ya udah, saya berangkat kerja dulu ya. Kamu tahu nggak apa yang saya bayangkan sekarang? Saya seperti seorang suami yang ingin berpamitan ke istrinya untuk berangkat kerja. Simpen rayuan kamu buat nanti ya. Sana kerja. Saya berangkat dulu ya. Di sana. Ya. Bagaimana, Dok? Ada perkembangan? Panas tubuhnya sudah turun, Bu. Syukurlah masa kritisnya sudah lewat. Ya. Tapi Berlian bisa segera sadar kan, Dok? Keadaan depresi berat seperti ini adalah kondisi yang tidak dapat dipastikan, Bu. Pemulihan kesadarannya adalah tergantung dari perhatian seseorang yang sangat dicintainya. Ya, bagaimana dengan Bobby? Apa dia sudah datang ke sini? Pak Burhan sedang berusaha untuk mencari dia. Mudah-mudahan saja Bobby bisa segera diketemukan. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Ya. Kasihan Berlian. Maaf dokter, apa saya bisa minta keterangan sedikit? Dia masih terlalu lemah untuk diajak bicara. Dok, kalau seandainya kondisinya sudah agak pulih, tolong secepatnya kabarin saya. Baik. Terima kasih. Ya. Permisi dulu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.